Selamat bergabung di di grup Verbum Veritatis pada malam hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh masuk di ibadah, saya mohon kepada kita semua agar kita tetap on cam selama ibadah. Langsung saja kita akan memulaikan ibadah kita. Waktu yang selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Urditefa untuk pimpin kita dalam doa. Sorry untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Oke, puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kita sangat bersyukur dan kita kembali berkumpul secara via online atau secara melalui daring untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, saudara-saudari Talita membawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur. Di malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi, walaupun di Zoom Tuhan, kami akan mau beribadah kepadamu Tuhan, biarlah ibadah kami bisa layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, pemimpin pujian, bahkan pengkhotbah juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, biarlah segala apa yang kami naikkan di malam hari ini bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya. Bersyukur kepada pada malam hari kita akan bersukaria, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mau dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kita dapat memahami dan kita membangun hubungan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalammu, Zia dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Harta yang ternilai miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita bagi pujian di dalam sungguh-sungguh, kasih yang terindah bagi setiap hidup kita. Haleluya, Yesus. Indah hati yang mulia, bukan di dalammu, Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tidak berubah kasih-Mu, karya terbesar hidupku, padamu yang selamatkanku. Harta yang ternilai miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus ku kagumi. Haleluya, Yesus, kasih-Mu indah, oh glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, karya terbesar. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.
haleluya. Hidup pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang ternilai yang miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Sekali lagi karya terbesar hidup padamu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga pada malam harinya Tuhan kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada malam harinya juga Tuhan kami berkumpul secara daring untuk menaikkan pujian penyembahan dan kami Tuhan untuk Tuhan, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan kepada Saudara Martinus Sebele untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, puji Tuhan. Kalau suara jelas, soalnya tadi puji-pujian saya enggak. Suaranya Saudara Urdi putus-putus, jadi takutnya suara saya enggak jelas ya. Opo iki ya. Jadi kalau suara saya enggak jelas ya, apa coba kalau begini. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semua teman-teman yang hadir pada saat malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berkumpul kembali melalui Zoom untuk kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membahas tentang, saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar dari salah satu doktrin yang atau ajaran yang penting dalam kehidupan kekristenan yang salah dipahami oleh banyak orang. Jadi saya mau supaya kita belajar bersama-sama tentang satu ajaran yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di sini ada beberapa ayat, tapi saya hanya mengambil 2 ayat untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Matius pasal yang ke-19
ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang muda yang kaya. Ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Puji nama Tuhan. Di dalam dua ayat ini, saya mengambil suatu tema dari pertanyaan seorang muda yang kaya ini. Saya mengambil tema tentang kehidupan yang kekal atau keselamatan. Jadi, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 ini, kelihatannya ada seorang muda yang kaya yang datang dengan doktrin yang salah di ayat yang ke-16. Sebab orang muda yang kaya ini berpikir bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal atau memperoleh keselamatan hanya melalui perbuatan baik. Jadi kalau kita melihat di ayat yang ke-16 ini, kelihatannya orang muda kaya ini datang dengan ajaran yang salah. Jadi orang muda yang kaya ini datang bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik yang akan dia lakukan supaya memperoleh hidup dan hidup yang kekal. Jadi menurut saya mau mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama bahwa berbicara tentang kehidupan kekal, maka ada begitu banyak orang yang salah memahami, yang mengatakan bahwa untuk hidup dalam keselamatan atau hidup dalam kekekalan nanti di sorga hanyalah melalui perbuatan baik. Tidak ya saudara ya, saya menganggap kalau orang menganggap bahwa kehidupan yang baik atau melakukan perbuatan baik untuk memperoleh hidup yang kekal, saya menganggap ini adalah suatu doktrin yang salah atau ajaran yang salah. Kalau kita melalui perbuatan baik, kita memperoleh hidup yang kekal atau memperoleh keselamatan. Jadi ada beberapa keyakinan bahwa di luar daripada kekristenan, atau ada beberapa keyakinan yang di luar daripada orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, menganggap bahwa atau mengajarkan bahwa perbuatan baik akan membawa kita kepada kekekalan atau perbuatan baik akan membawa kita keselamatan. Jadi orang menganggap bahwa orang bisa berbuat baik untuk memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal. Tapi saya menganggap ini adalah suatu doktrin yang salah. Sebab khusus kekristenan atau khusus orang-orang percaya, khusus orang Kristen tidak hidup dalam keselamatan kekekalan di sorga melalui perbuatan baik. Ya. Jadi orang Kristen tidak melakukan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau pertanyaannya, jikalau orang Kristen tidak hidup dalam keselamatan, atau hidup dalam kekekalan melalui perbuatan baik, terus melalui apa agar orang Kristen memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal? Jadi inilah pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya. Apakah kita memperoleh keselamatan baik? Kita harus pelajari bahwa orang Kristen menerima kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan bukan melalui perbuatan baik. Nah, pertanyaan bagi kita semua adalah,
terus melalui apa agar orang Kristen memperoleh hidup yang kekal atau memperoleh keselamatan? Ada satu hal yang harus kita pelajari sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah kekristenan atau orang-orang Kristen menerima kehidupan kekal atau menerima keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya. Ya, menerima keselamatan, tidak memperoleh keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal melalui perbuatan baik, tetapi melalui percaya, iman. Jadi, kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat ini adalah suatu ayat yang sangat banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan ayat ini, ya. Ayat ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya di sini bahwa untuk hidup dalam kekekalan atau untuk hidup dalam keselamatan bukan karena perbuatan baik. Sebab untuk memperoleh keselamatan, menerima hidup yang kekal, di sini berbicara tentang percaya dan tidak percaya. Ya, jadi orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen merespon dan menerima keselamatan atau keselamatan yang dianugerahkan Allah atau ditawarkan Allah kepada kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi berbicara tentang kehidupan kekal itu berbicara tentang percaya dan tidak percaya. Jadi orang yang percaya adalah merespon keselamatan yang diberikan Allah atau keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tetapi orang yang tidak percaya adalah orang yang tidak merespon, tidak menerima keselamatan yang ditawarkan Allah atau yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka orang-orang yang tidak merespon keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus di atas kayu salib, maka ia akan binasa. Ya. Karena kalau kita belajar tentang keselamatan dan kehidupan kekal di surga, maka ini kita belajar tentang merespon atau tidak merespon dan tidak merespon, percaya atau tidak percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya maka akan binasa. Tetapi kalau orang yang merespon, percaya, beriman kepada Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, maka kita akan memperoleh keselamatan atau memperoleh kekekalan. Sebagai orang percaya kita harus ajaran kekristenan. Jadi kalau kita melihat lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13, kalau kita melihat ayat di sana 1 Yohanes 3 firman Tuhan berkata bahwa sorry ya teman-teman, saya salah copot ayat. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan kekal atau keselamatan, maka ini berbicara tentang, saya mengulangi ya, percaya dan tidak percaya. Jadi bagaimana kita merespon keselamatan itu melalui yang diberikan Allah melalui Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita melihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 di sini, Yesus berkata bahwa, jawab Yesus kepada seorang muda yang kaya ini, mengatakan Yesus jawab bahwa, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, kita lihat lagi di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Dan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi antara Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dan Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 ini adalah ayat yang paralel, ayat yang sama. Jadi Yesus di sini ada banyak orang yang salah memahami tentang ayat ini ya. Seharusnya kita perhatikan sebab ini di ayat ini seakan-akan Yesus tidak mengakui dirinya sebagai Allah. Jadi ini disalahpahami oleh banyak orang bahwa bahkan ada orang-orang yang liberal atau ada Del Martin atau seorang profesor atau ahli perjanjian baru mengatakan bahwa menafsir ayat ini dengan mengatakan bahwa Yesus dan memang benar dirinya bukan Allah. Jadi ada orang yang salah ayat yang ke ayat Allah. Juga di dalam ayat yang ke-17 ini orang mengatakan bahwa Yesus seakan-akan tidak menganggap dirinya itu baik. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 di sini Yesus mengatakan bahwa apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jadi di sini Yesus seakan-akan mengatakan bahwa dia itu tidak baik. Jadi kita harus perhatikan, Pak, karena banyak orang yang salah memahami tentang ayat ini ya. Bahkan saudara kita yang berkeyakinan lain mengatakan bahwa Yesus sedang menolak disebut baik dan mengatakan bahwa hanya Allah saja yang sepenuhnya baik. Jadi para liberal atau pada saudara-saudara kita yang luar daripada Kekristenan menafsir ayat ini mengatakan bahwa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus itu Allah yang sejati, manusia yang sejati. Jadi Allah itu dia adalah Allah dan manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, yang dimaksudkan dari ayat ini adalah ketika Yesus menjawab orang kaya yang muda ini, yang dimaksud Yesus adalah Yesus sedang mencerahkan atau mengatakan kepada orang kaya yang muda ini bahwa dia adalah Allah sejati. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ketika Yesus menjawab orang muda yang kaya ini bahwa dia bukan hanya sekedar guru yang baik, tetapi dia adalah Allah dan Allah yang baik. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh keselamatan, bukan melalui perbuatan baik, tetapi karena melalui percaya. Jadi Yesus sedang mengatakan kepada orang kaya ini bahwa orang kaya muda ini harus percaya bahwa dia adalah Allah yang memberikan kehidupan kekal atau memberikan keselamatan bagi barang siapa yang mengaku dan percaya kepadanya. Jadi kita harus tahu sebagai orang-orang percaya. Jadi ada banyak keyakinan lain. Jadi kita harus percaya bahwa
kehidupan sebagai orang percaya atau kehidupan sebagai Kristen, kita harus percaya bahwa kita memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal itu bukan melalui perbuatan baik, tetapi kita harus percaya, beriman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adalah jelas bahwa kehidupan kekal akan diperoleh bagi orang-orang percaya adalah merespon keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita belajar tentang kehidupan kekal atau keselamatan di dalam Yesus, maka pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang di luar Kristen, orang-orang yang tidak merespon keselamatan itu di dalam Yesus. Kita harus bertanya-tanya seperti ini sebab ada banyak orang yang mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui perbuatan baik selain daripada Kristen. Jadi suatu pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang di luar daripada Kristen. Nah, ada suatu penafsiran yang mengatakan, yang menafsir Yohanes 3 ayat 16. Ada suatu ajaran yang muncul mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak menerima keselamatan atau orang-orang yang tidak merespon keselamatan untuk memperoleh keselamatan, maka orang-orang yang ini akan meninggal. Ketika mereka meninggal, maka keberadaan mereka akan berhenti. Jadi suatu ajaran namanya ajaran pemusnahan. Jadi ajaran pemusnahan ini mengatakan bahwa orang yang tidak memperoleh keselamatan atau orang-orang yang tidak diselamatkan, maka orang-orang ini akan ketika mereka meninggal, maka keberadaan mereka akan berhenti, baik roh dan tubuh. Jadi ajaran pemusnahan ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang tidak merespon keselamatan itu, maka orang-orang itu sama seperti binatang ya. Jadi orang-orang yang tidak diselamatkan, maka mereka ketika mereka meninggal sama seperti binatang yang mati itu langsung musnah. Jadi tidak ada roh, tidak ada tubuh. Tetapi kalau kita menjawab ayat ini bahwa ada kehidupan, ada dua tempat kekekalan yang harus kita pelajari, bahwa kita harus tahu bahwa ada dua tempat kekal, yaitu surga dan neraka. Jadi ketika orang merespon keselamatan, menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka orang itu akan menerima keselamatan dan akan memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Kita tahu sudah pasti bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang tidak merespon keselamatan di dalam Yesus yang diberikan Allah kepada kita, maka orang itu akan binasa dan sudah pasti akan hidup dalam kekekalan, tetapi nanti hidup dalam kekekalan di dalam neraka. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-5 ayat 46 mengatakan bahwa dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-46 ini, di sini ada dua tempat kekal, yaitu neraka dan sorga. Jadi di sini berbicara tentang mereka yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan siksaan yang besar di dalam kehidupan kekalan di neraka.
Tetapi sebagai orang percaya, orang yang benar di dalam Yesus, maka orang ini akan hidup dalam kekekalan di sorga. Jadi kita harus tahu sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus pahami baik-baik tentang ajaran-ajaran tentang kekristenan atau ajaran-ajaran Kristen. Bagaimana kita diselamatkan, kita harus merespon keselamatan itu di dalam Yesus di atas kayu salib yang diberikan Allah kepada kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Kita tahu kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-46, di sini berbicara juga tentang orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi orang-orang yang tidak merespon keselamatan, tidak menerima keselamatan di dalam Yesus, maka orang-orang itu akan mengalami siksaan besar di dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41. Jadi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur kita telah merespon keselamatan di dalam Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kita harus mengimani itu bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan, beroleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Ini adalah suatu inti ajaran kekristenan yang penting bagi kita untuk belajar memahami tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kita memahami benar-benar tentang keselamatan, memahami benar-benar tentang kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Baik, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus, dan kita percaya bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Kita akan memperoleh keselamatan melalui percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak buat Saudara Martinus, penyampaian firman-Nya yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ini mau bertanya. Mungkin dari penyampaian dari Saudara Martinus ada yang kurang paham, boleh bertanya. Dipersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dari teman-teman tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sedikit informasi dari kami, tim grup Verbum Veritatis menyampaikan informasi sedikit mengenai ibadah kita minggu depan.
ibadah grup ibadah online grup Firman Veritatis hari Jumat jam 8 malam. Mohon kepada teman-teman semua, mungkin ada teman-teman yang ada bisa ajak supaya ikut untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin ada tambahan Ya baik, terima kasih buat waktunya. Saya sebenarnya tidak ada tambahan sih, cuman mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir bersama kami di Zoom Verbum Veritatis. Selamat bergabung dan teman-teman supaya kita sama-sama belajar bertumbuh di grup ini. Sebab tujuan kita untuk membentuk grup ini adalah supaya kita bersama untuk belajar firman kebenaran Allah sehingga kita tumbuh jadi pemuda-pemudi yang bekerja Tuhan, atau ya yang bisa kita bangun untuk sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya rasa mungkin cuma itu saja. Selamat bergabung, jangan lupa kembali. Baik, terima banyak Kak Oscar buat informasinya. Oke, dari kami tim Firman Veritatis tidak ada lagi yang ingin kami sampaikan, dan kita langsung saja kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa buat bangsa kita, keluarga kita dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, dan kita juga berdoa buat setiap pekerjaan, setiap perkuliahan, dan juga kita berdoa buat grup kita, grup Firman Veritatis, dan juga berdoa buat kita semua yang hadir di malam ini di Zoom Firman Veritatis, sekaligus doa firman dan doa berkat. Saya persilakan kepada Saudara Martinus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus berdoa buat grup Firman Veritatis. Biarlah melalui grup ini kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati teman-teman yang hadir pada saat malam hari ini. Biarlah kami terus diberkati oleh akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang berkuliah, Tuhan berkati. Biarlah dimanapun kami berada, kami terus menjadi orang-orang percaya yang hidup mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa juga buat bangsa negara kami. Biarlah Tuhan berkati bangsa negara kami, percaya Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan
bangsa kami melalui COVID-19 yang tersebar di bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan bangsa negara kami, biarlah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kembali bekerja untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati pemerintah yang ada di bangsa negara kami, biarlah apapun yang mereka kerjakan untuk kebaikan bangsa negara kami, biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga buat pelayanan kami, biarlah hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terus berdoa juga buat pada malam hari ini, kami akan beristirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati teman-teman yang dimanapun mereka berada yang hadir pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka, sertai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah kami semua dapat dilindungi oleh Tuhan. Dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kami hanya ditolong oleh Tuhan. Hidup kami ada dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan yang kami belajar pada malam hari ini. Kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami kuat sebagai orang percaya untuk kuat di dalam iman percaya kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat hikmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah ketiga Allah Tritunggal, biarlah dapat menyertai kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih buat doanya Kakak Martinus. Kita sudah sampai penghujung ibadah kita. Mohon kepada saudara-saudara semua untuk konten, kita mau ambil foto. Kita foto bersama sebelum kita meninggalkan Zoom. Mohon buka kamera dan dengan senyuman yang manis. Kalau bisa kasih emot lo. Oh iya, ada lagi yang minta emot love. Biar kelihatan keren. Oke. Foto. Oke, ayo kita ambil foto, bisa pasang gaya dan senyuman yang manis. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Tidak terasa. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.